Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini terima kasih atas waktunya buat teman-teman semuanya. Selamat datang Pak Murdiono. Di sini kami mau mengadakan webinar kecil-kecilan yaitu tentang aksi nyata modul 1.4. Di sini kami mau mempresentasikan pemaparan hasil kerja SD kami tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini mau izin untuk share screen. Di sini saya perkenalkan sebelum jalan lebih lanjut. Di sini nama saya Agus Supriyanto. Saya dari CGP Angkatan 9 kelas 130A dari Kabupaten Ngawi, mau mempresentasikan hasil aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman atas partisipasinya pada siang hari ini mau mengikuti pemaparan materi yang mau saya sampaikan. Pertama tadi perkenalan dari kami CGP Angkatan 9 kelas 130A dari Kabupaten Ngawi. Selanjutnya di sini sedikit mau memaparkan apa itu budaya positif. Jadi mungkin nanti bisa dipraktekkan terhadap instansi panjenengan atau instansi Bapak Ibu guru yang lainnya. Di sini apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi di era Merdeka Belajar ini, di sini instansi-instansi itu atau sekolah itu diharapkan menerapkan budaya positif, keyakinan kelas, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak terhadap murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong. Artinya yaitu menjaga, memberi tauladan, membina, dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini contohnya di SD kami, jadi sesuai dengan apa yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong, yaitu menjaga, memberi tauladan, membina dengan penuh kasih sayang, menuntun sesuai kodrat anak. Jadi contohnya di kami di sini menuntun anak-anak di bidang ekonomi. Yang pertama membuat karya inovatif, sebuah makanan. Ini setelah membuat makanan atau membuat produk, anak-anak diharapkan bisa menjual
atau bisa mempresentasikan. Jadi usaha telah membuat produksi harus bisa menjual. Kalau hanya membuat produksi saja tidak bisa menjual atau tidak bisa memasarkan, akhirnya nanti juga tidak bermanfaat. Akhirnya hanya bisa membuat, tidak bisa, akhirnya produknya tidak laku. Di sekolahan kami di sini kita selain membuat produk, kita juga belajar mengajarkan anak untuk berbagi ilmu di bidang ekonomi. Di sini contohnya kita membuat bazar. Di anak misalkan dari kelas 4 itu produknya apa, dari kelas 5 produknya apa. Itulah hasil karya anak seperti yang ada di foto. Di sini. Selanjutnya tentang pelajaran yang lain yaitu tentang teknologi sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi zaman sekarang kalau tidak melek teknologi ibaratnya ketinggalan zaman. Tapi juga tidak seperti itu. Teknologi itu harus diimbangi dengan kebudayaan. Jadi budaya kita yang ketimuran atau adab kita yang kita utamakan seperti itu. Di SD kami kebetulan mendapat bantuan TK berupa Chromebook, jadi dimanfaatkan untuk sarana belajar. Di pembelajaran SD kami sudah menggunakan ID belajar sesuai PMM. Ini mengoperasikan paling enggak harapan dari kami lulus dari sekolah SD itu sudah bisa mengoperasikan dasar-dasar komputer. Jadi, hanya dasarnya saja. Nanti kalau di tingkat lanjut itu bisa diteruskan. Kalau dasarnya saja nanti kurang paham, akhirnya kita bisa ketinggalan zaman. Jadi metode pembelajarannya seperti itu. Selain itu memberi teladan. Jadi di SD kami misalkan untuk pelaksanaan hari Jumat atau sholat itu kita diajak berjamaah. Jadi pagi pembiasaan yaitu Asmaul Husna. Setelah itu mungkin di berikutnya hafalan surat-surat pendek. Hari berikutnya lagi yaitu bacaan sholat. Selanjutnya kita yang lebih dalam yaitu apa itu budaya positif. Jadi budaya positif dalam mendidik adalah pendekatan yang mengutamakan penguatan positif, pengembangan diri dan pembentukan karakter yang baik bagi anak-anak. Contohnya budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah antara lain yang pertama yaitu memberi pujian, penghargaan, pengakuan ketika anak mencapai suatu yang baik. Ini membantu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi anak untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik atau verbal, mempromosikan kesetaraan, menghormati perbedaan individu, menciptakan suasana yang kondusif bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut. Selanjutnya, mengajarkan nilai moral-moral yang membantu anak memahami pentingnya integritas, tanggung jawab, kerjasama, kejujuran. Ini membantu dalam membutuhkan karakter yang baik dan mengajarkan anak-anak bagaimana keputusan yang benar. Menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, seperti bermain, eksperimen, atau proyek kolaboratif. Ini membantu anak-anak tetap bersemangat dan antusias dalam belajar. Jadi dalam budaya positif mendidik anak adalah pendekatan. Utamakan pendekatan positif. Yang pertama pengembangan diri, selanjutnya pembentukan karakter anak sesuai contoh budaya positif yang diterapkan di sekolah masing-masing. Jadi memberi pujian dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Nih, berpihak kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pertama, datang, kita beri semangat pagi atau kita apresiasi pagi karena sudah datang ke tepat waktu. Selanjutnya di sini kegiatan menari, mengaji dan
sesuai dengan inteleknya. Kita lanjut ke materi, yaitu konsep keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan terstruktur lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Contoh di sini, kita mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas atau konsep keyakinan kelas. Contoh kelas bawah, misalkan di sini kelas 1. Kita ajak anak-anak itu berkomunikasi, menentukan keyakinan kelas. Contoh di sini, hadir tepat waktu, berdoa sebelum belajar, bersikap jujur, saling tolong menolong, dan hidup rukun dengan temannya. Yang dimaksud hidup rukun itu karena masih kelas bawah, biasanya anak-anak itu sering bertengkar atau sering itu tidak diizinkan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum belajar, bersikap jujur. Jadi anak diharapkan nanti sadar akan tujuan keyakinan kelas. Jadi misalkan keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak sendiri. Jadi kita harus menaati apa yang kita buat. Seperti itu. Selanjutnya, hadir tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran. Empati terhadap temannya. Atau bertanya jika tidak mengerti. Menjaga kebersihan. Itu contoh keyakinan kelas di kelas atas. Di contohnya tadi masih sama, yaitu hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, menyimak penjelasan guru, empati sesama teman, bertanya jika tidak mengerti. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan. Ini kontrol restitusi sesuai dengan Dian Gosen dalam bukunya Restitution School Development dikeluarkan pada tahun 1998, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 sosial kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam ini kita belajar tentang 5 posisi kontrol restitusi. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat lebih menekan pada murid dalam lebih lagi. Jadi kalau guru atau seorang pendidik itu lebih tepatnya ke manajerial, bukan ke penghukum. Tapi di sini kita jelaskan tentang 5 posisi kontrol restitusi. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya
mengontrol melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Selanjutnya, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nih, dalam posisi manajer, guru bisa di posisi teman ataupun pemantau. Kita kembali ke konsep segitiga restitusi. Ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Setelah kita memahami 5 posisi kontrol, di sini lanjut ke konsep segitiga restitusi untuk menangani suatu masalah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kata dosen 2012 dalam LMS Guru Penggerak modul 1.4 Budaya Positif, diakses 6 Oktober 2023. Nih, konsep tentang segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Sini kita paham tentang segitiga restitusi, yaitu contoh kalimat-kalimat tentang memvalidasikan tindakan yang salah, atau yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Itu kita bisa menanyakan contoh, ini kalimat tanyanya. Misalkan tentang validasi tindakan yang salah. Jadi seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kita upayakan menjadi teman. Terus tentang menstabilkan identitas, kita melacak bagaimana kesalahan anak. Setelah dia mengakui kesalahannya, baru kita menanyakan tentang keyakinan. Jadi, contohnya untuk menstabilkan identitas, jadi pertanyaannya tadi sudah saya jelaskan. Misalkan, apa benar Kalita kemarin menggebrak meja temanmu? Itu adalah salah satu pertanyaan tentang menstabilkan identitas. Terus selanjutnya validasi masalah atau validasi tindakan yang salah. Setelah memahami atau menstabilkan identitas, kita mencari tindakan apa yang salah terhadap murid. Misalkan saya menggerak meja itu ada alasannya, Bapak Ibu, Pak Agus, karena teman Talita itu selalu mencontek pekerjaan saya, sehingga saya menjadi marah. Itu adalah
salah satu contoh apa keyakinan kelas atau tindakan yang membuat anak itu marah. Berarti kita sudah ketemu masalahnya. Setelah ketemu masalahnya, kita menanyakan keyakinan. Setelah ketemu masalahnya, kita menanyakan keyakinan apa yang dilanggar, begitu. Jadi anak diharapkan dengan sadar bahwa mereka telah melanggar keyakinan anak yang kita buat kesepakatan bersama-sama. Jadi dengan sadar, insya Allah anak itu berjanji tidak mengulangi lagi dan memperbaiki. Jadi diharap itu adalah salah satu contoh konsep segitiga restitusi. Nah, di sini kemarin saya sudah membuat restitusi. Ini saya cari dulu videonya. Nanti saya ini bentar. Nah, saya tampilkan salah satu contoh video tentang segitiga restitusi. Ini jika Bapak berada pada posisi kamu, pasti juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap kita? Adalah kalau kamu merasa marah dan tidak rela pekerjaanmu dicontek itu saja. Di sini sampai ini kita berposisi pada teman. Kita menganggap diri kita ini guru adalah teman. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu marah sampai membuka meja itu sesuai tidak dengan jadikan kelas kita? Nah, ini di sini kita sudah masuk ke menanyakan keyakinan. Apa yang sudah dilanggar? Ya betul. Kalau menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa saja kamu bersedia memperbaiki masalah ini. Nah, di sini anak sudah sadar tentang apa yang dilanggar. Ya, tepat sekali tindakan yang kamu lakukan Talita. Tetap semangat, silakan kembali ke kelasnya. Ya, sama-sama. Tadi itu adalah salah satu contoh kita menanyakan kasus malah. Di sini tanggapan anak. Perkenalkan, nama saya dari SD Negeri Ndoro 1, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi.
Terima kasih Pak Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan berulang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini tadi kami memberi contoh menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Kita kembali ke tadi tentang konsep segitiga restitusi. Jadi kita harus pertama menstabilkan identitas, validasi masalah, terus menanyakan keyakinan kelas. Ini kita ulangi lagi tentang menstabilkan identitas. Jadi misalkan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu saja satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu salah satu contoh pertanyaan tentang menstabilkan identitas. Selanjutnya tentang validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya, tentang menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah salah satu contoh pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Nih, konsepnya, konsep segitiga restitusi itu yang pertama dari sisi satu adalah menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari segitiga bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, yang anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada berbenturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita mengkritik, itu akan membuat dia dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menggunakan kalimat-kalimat ini. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi bersama. Jadi, apakah kamu berhak merasa begitu? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi, setelah anak dipahamkan seperti ini, jadi kita belajar sebagai teman anak untuk mengungkap masalah anak. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pastinya memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangnya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang menggali tujuan dari setiap tindakan. Jadi seorang guru yang memahami posisi teori kontrol pasti akan mengubah cara pandangnya dari teori stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif yang menggali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek.
Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka ia telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi contohnya kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat Bapak Guru, namun bila dikatakan dengan nada atau tanpa menghakimi akan mengevaluasi kebutuhan mereka. Ya. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk lagi dari hal yang ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kami patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi dari sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kita bahas dari pernyataan yang pertama. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Bukan berarti dengan kata-kata seperti ini kita mengiyakan tindakan kamu itu betul. Tapi tidak seperti itu. Nah, jadi seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan seorang dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif atau menggali tujuan dari setiap tindakan. Jadi pernyataan atau pertanyaan seperti ini bukan kita mengiyakan, tapi kita menggali tindakan dari anak seperti itu, atau memvalidasi tindakan yang salah yang akan timbul dari hati anak. Nah, yang terakhir yaitu menyatakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai tingkat atau langkah 1 dan tingkat laku yang telah divalidasi langkah kedua, maka siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Saya ulangi lagi. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya secara internal, ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Melalui pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau dengan keluarga. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang keyakinan kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi, itu adalah salah satu contoh tentang validasi atau menyalakan keyakinan. Akhirnya anak bisa berpikir termotivasi dari dalam, bagaimana tidak mengulangi perbuatannya lagi, atau tidak dia sadar bahwa perbuatan yang dia lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi kesimpulan dari budaya positif adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dengan adanya budaya positif dipadukan dalam posisi segitiga restitusi, kita dapat memahami kenapa siswa melakukan suatu tindakan dengan memahami konsep dasar kenapa peserta didik melakukan hal-hal tersebut. Dalam pelaksanaan segitiga atau penerapan segitiga restitusi, guru dapat mengambil posisi sesuai dengan posisi kontrol guru, yakni penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pembantu, dan manajer. Seperti itu. Jadi, sedikit pemaparan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Koreksi dan masukan
dari teman-teman yang saya harapkan. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang bisa ditanyakan atau masukannya. Saya harapkan Pak Mordiono, monggo mungkin ada masukan buat saya untuk melaksanakan tugas terakhir di modul 1.4 yaitu aksi nyata. Bisa di kolom chat atau angkat tangan. Oh, Kak Ender, terima kasih Kak Ender. Siap. Di sini saya tidak akan menyampaikan sebuah pertanyaan, tapi saya akan memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk Bapak Agus Prianto. Suara saya jelas ya di sana ya? Siap, Kak Ender. Oke. Terpantau sangat jelas sekali dan terpantau semangatnya yang luar biasa dengan bahasa-bahasanya itu menandakan semangat atau spiritnya, tenaganya yang masih 100%. Siap. Saya minta maaf hari ini saya nggak on cam soalnya saya lagi flu sama kena radang. Jadi dalam proses penyembuhan, jadi hari ini saya berdiam diri di balik komputer saja. Saya sangat mengapresiasi untuk pemaparan dari Bapak Agus Prianto, guys. Sangat mengena sekali, sangat keren, dan tetap semangat seperti biasanya Bapak Agus. Siap, Kak Ender. Maybe next time kita bisa berjumpa lagi dengan tatap muka langsung ya, tidak via Google Meet. Saya yakin dan saya percaya sekali bahwa setiap pemaparan yang Bapak sampaikan pada hari ini sangat berguna untuk Bapak Ibu guru, untuk rekan sejawat, dan untuk siapapun yang ada di dalam pelaksanaan Meet pada pagi hari ini. Semoga semua presentasi yang Bapak sampaikan hari ini dapat menambah pengalaman, ilmu, dan membuka mata batin kita untuk belajar lebih baik demi peserta didik kita di kedepannya nanti. Terima kasih Bapak, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Kak Ender. Terima kasih masukannya. Salam guru hebat, tetap semangat. Siap, salam. Oke, mungkin saya buka lagi. Ada bisa lambaikan tangan. Siap? Atau sudah cukup sekian? Monggo. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru semuanya. Kami apresiasi yang luar biasa. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga sedikit ilmu yang saya paparkan pada siang hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Saya akhiri dari kami. Mohon maaf yang besar-besarnya. Bila ada salah kata, akhir kata, balik topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Agus. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, pemaparannya sangat luar biasa. Nggih, Bu B. Semua selesai Pak Agus.
try to find my way to you. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا أبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Angel. Siang, Pak. Nah, sini tadi Pak Agus mendapat laporan dari grup tiket bahwa kamu sering datang terlambat ya. Iya, Pak. Menurut ingatan kamu sudah terlambat berapa kali? Sudah 5 kali, Pak. Sering terlambat ya. Iya, Pak. Itu suatu kesalahan atau bukan? Iya, Pak. Baik. Berbuat kesalahan itu sangat manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kita cari solusi bersama ya. Angel sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa Angel sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Pak, sambil main HP, jadi kurang tidur. Oh, itu ya. Kalau seperti itu, Angel berarti sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Oke, menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Pak, datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, karena menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat. Untuk itu, kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Oke, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Ya, Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Oke, Bapak akan bekerja sama dengan orang tua agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Sekarang kembali ke kelas ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel dari SD Negeri Ndero 1, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Terima kasih Pak Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Talita. Siang, Pak. Di sini Agus memanggil Talita karena dapat laporan dari kepala kelas katanya Talita habis bertengkar ya. Iya, Pak, terima kasih. Kenapa? Kita terus jelek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga selalu jelek. Oh begitu. Wajarlah jika kamu marah dan kesal. Jika Bapak berada pada posisi kamu, Bapak pasti juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap kita? Saya marah-marah, Pak, karena saja saya memaafkan kita dan memberikan tugas. Oh ya, wajarlah kalau kamu merasa marah dan tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh kita. Bapak sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan, marah tidak sampai berbuat lebih daripada itu, salah memukul. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu marah sampai membuka meja itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati anak teman, Pak. Ya betul. Kalau menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Pak. Baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa saja yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus sabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia, Pak.
Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya lebih bersabar dan mengumpulkan anggaran saya lalu ada teman yang mendownload saya akan melaporkan kepada bapak atau ibu. Ya, tepat sekali tindakan yang kamu lakukan Talita. Tetap semangat, silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita, kelas 5 dari SDN Doro 1, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.